Ah, kabar? Gimana kabar, Bu? Waalaikumsalam. Baik, Pak Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Baik. ini Oh, memang sedang telepon dengan Bapak narasumber yang oh, pertama. Jadi sedang oh, siap, siap, mengisikan siap, sebentar siap, aja. siap. Iya, mau Salma, kabar? Alhamdulillah Pak Karim, sehat Pak Karim. Ah, Gimana ini posisi di kampus apa di rumah apa di mana? Di kampus Pak Karim. Oh, di kampus. Berarti ini Iya, anu ya, jadwalnya Bu Salma WFO atau memang sengaja ke betul. kampus ini? Ngajar mawon. Oh, jadi sebenarnya WFH ya? Nggih, WFA. WFA ya. Terus Bu Salma. 5 langkah, Pak. Ayo mending gak usah WF, mending WFA lah. Misalnya mau kira sanggar neng ke kampus. Iya. Langsung mawon. Baik, acara dapat kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Profesor Dr. Haji Ahmad Atabik LCMSI. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Sekretaris Prodi, Bapak Ibu dosen, serta segenap mahasiswa yang hadir dalam forum ini, serta tidak lupa narasumber pada kegiatan siang hari ini, Dr. Haji Muhammad Nuruddin MAG dan Ibu Dr. Salma Faatin MAG. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya hari ini kita kumpul di acara Ihya Ramadan kolaborasi internasional Fakultas Usuluddin 2025. Acara ini untung bagi kita semuanya untuk memperdalam nilai-nilai spiritual, mempererat ukhuwah Islamnya khususnya dalam lingkup akademik. Salawat serta salam kita juga curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Ibu, para hadirin yang kami hormati, mohon izin saya di sini akan memandu jalannya kegiatan. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah ala niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan Ihya Ramadan kali ini kita mengusung tema yaitu keutamaan bulan Ramadan, perspektif hadis dan filsafat pendidikan. Sudah hadir bersama kita semuanya kedua narasumber dan Atin MAG. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, Bapak dan Ibu. Um, Kesempatan sebagai materi dari beliau berdua. Kesempatan pertama nanti kita dengarkan dari Bapak Dr. Muhammad Nuruddin dan kemudian nanti apabila sudah selesai
Pada yang kami hormati Dr. Haji Muhammad Nuruddin MAG, pada kesempatan pertama ini waktu dan tempat kami di sini saya akan membantu untuk men-share screen materi dari beliau. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. min afdhalis suhur wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mabrur wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ladina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi dalam Ihya Ramadan dengan judul urgensi tentang fadhailul amal bulan Ramadan di Indonesia. Ya. Jadi saya mengambil spesifikasi di hadis keutamaan Ramadan ini dari kacamata atau dari perspektif living this, ya. Dalam kajian hadis ini muncul kajian yang termasuk paling aktual yang dikenal dengan istilah living hadis. Ini berangkat dari konsep besar seorang pemikir muslim modern yang berasal dari Pakistan, kemudian beliau berdomisili di Amerika, Fazlur Rahman namanya. Dalam bukunya Islamic Methodology in History, beliau menggagas perlunya living tradition yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tradisi yang hidup. Dimaksud dengan tradisi yang hidup itu adalah tradisi yang dikembangkan atau digali dari perilaku, kebiasaan, perkataan, ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Living mission yang digagas oleh Fazlur Rahman itu kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya hingga pada tahun 2007-2008 kalangan dosen di UIN Yogyakarta, tepatnya di Fakultas Usuluddin, mendiskusikan, kemudian lahirlah istilah living hadis. Di samping juga living Quran. Living hadis ini kajian yang baru di bidang hadis tentang bagaimana suatu hadis itu live atau hidup atau berkembang di dalam masyarakat modern yang plural, yang serba berbagai macam kultur, berbagai macam budaya, termasuk juga berbagai macam agama. Nah, hadis sebagai ajaran Nabi
yang disampaikan kepada umatnya itu tentunya untuk bisa live di masyarakat membutuhkan pendekatan yang berlaku di dalam ilmu kemasyarakatan. Ada 3 ilmu yang sangat dekat kaitannya dengan bagaimana hadis itu bisa live atau bisa hidup di masyarakat. Mulai ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu psikologi. Sosiologi membahas tentang keadaan masyarakat, antropologi bicarakan tentang bagaimana kehidupan budaya yang sudah menjadi root di masyarakat, sedangkan psikologi bagaimana menerapkan atau sesuatu yang ada di dalam diri seseorang itu agar terwujud dalam bentuk atau aktivitas yang nyata dalam kehidupan. Dalam psikologi kita mengenal namanya motivasi, ya. Sesuatu yang mendorong. Ada tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow, kemudian ada tokoh lain ya, yang saya kutip di sini, diantaranya adalah ahli psikologi yang saya ada tokoh psikolog dunia, juga tokoh. Nah, taruhlah kalau kita ada Profesor Doktor siapa itu? Zakiah Darajah, ya. Profesor Dr. Zakiah Darajah adalah seorang ahli psikologi yang terkait dengan keislaman atau psikologi Islam. Nah, kemudian ada Profesor Dr. Bimo Walgito, seorang psikolog umum. Ya. Nah, di sini motivasi yang merupakan bagian inti di dalam psikologi, dia berfungsi untuk menggerakkan agar seseorang itu mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang mendorong kepada seseorang, ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh ini tokoh-tokoh dunia seperti Frederick Herbert, Frederick Winslow Taylor, dan David McLaren. Nah, mereka itu sepakat bahwa yang menggerakkan perilaku manusia itu adalah motif atau dorongan. Oleh karenanya, setiap ajaran Islam itu tidak terlepas dari motivasi-motivasi baik yang datang dari Quran maupun dari hadis Nabi, termasuk dalam masalah ibadah puasa. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada konsep tentang ketakwaan yang merupakan motivasi atau menjadi motivator agar seorang mukmin ini menjalankan puasa. Ya. Lalu
dari ayat Al-Quran itu diterjemahkan atau disampaikan oleh Rasulullah dalam dunia nyata, yaitu masyarakat Arab. Ada paling tidak ada 20 hadis ini ya, yang membicarakan tentang motivasi untuk menjalankan ibadah, termasuk ibadah sholat. Maaf. Yang pertama, motivasi secara umum, hadis tentang niat. Ya. An Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bin niat. Bahwa niat itu merupakan elan vital atau sumber dari segala aktivitas, termasuk dalam aktivitas beribadah. Coba ini ditampilkan hadisnya ya, hadis tentang niat, Mbak Bu Rinova, berarti hadisnya. Mohon Oke, maaf, ya. di halaman berapa Bapak? Ini sudah saya tampilkan. Halaman untuk 3 ya, hadis niat itu. materi. Oke, di atas Ya. ya. Nah ini, Baik, Bapak. ya cukup lah. Ini adalah hadis tentang niat yang secara empiris atau secara praktik Nabi mengkaitkan dengan niat sahabat yang berhijrah. Tetapi makna dari hadis ini tidak hanya terkait dengan hijrah saja, tetapi juga terkait dengan niat-niat yang lain, termasuk niat dalam puasa. Maka para ulama selalu menerapkan bahwa rukun dalam ibadah itu yang pertama adalah niat. Niat di sini yang dimaksud adalah niat karena Allah. Nah, ini artinya bahwa motivasi itu sangat penting di dalam melaksanakan ibadah. Tentu motivasi yang benar adalah motivasi yang semata-mata karena Allah. Ini konsep besarnya ya. Nah, kemudian Nabi di dalam menyampaikan itu juga arif bijaksana ya. Nah, ya yang pertama karena Allah. Kemudian yang kedua ada motivasi-motivasi yang merupakan rincian ya, atau juz'iyat. Coba ditampilkan yang hadis kedua ya Bu. Ya ini yang kedua atas bawahnya lagi terus sudah ya. Ini tentang motivasi menjalankan puasa Ramadan ya, agar dilakukan dengan riang gembira, maka Nabi membembang atau memberi semangat kepada kaum muslimin, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Ya. Ingat, kita telah kedatangan bulan Ramadan, bulan yang sangat penuh keberkahan. Di situ yuftahu fihi abwabul jannah, yang terbuka luas pintu-pintu surga. Maksudnya semangat untuk mencari ibadah, untuk beribadah dalam mencari pintu surga itu terbuka luas. Wa tuhullu fihi as-saya fihi sayatin ya. Yang di situ setan-setan itu terbelenggu ya. Untuk hadis ini itu memang tidak disebutkan pintu neraka tertutup. Nah, yang ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai ya. Setan-setan terbelenggu artinya motivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu sangat kecil. Karena apa? Karena di situ sudah diberi semangat oleh Rasulullah bahwa
setan sebagai penggoda itu dia seolah-olah sudah terbelenggu. Ini saya langsung masuk ke living hadis ini ya, yang saya anggap menarik ya. Orang selalu membicarakan, Pak, di bulan Ramadan ini katanya setan-setan dirantai atau dibelenggu. Tetapi kenapa kok tidak orang masih ada saja yang melakukan perbuatan kemaksiatan atau kedzaliman? Ini saya jawab. Ya. Yang pertama, itu bersifat metaforis. Artinya itu adalah motivasi bahwa beramal kebajikan di bulan Ramadan itu sangat besar pahalanya, bahkan dilipat gandakan berkali-kali. Kalau amal sunnah pahalanya sama dengan amal wajib, jika amal wajib pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali ketika dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, itu yang saya katakan ini adalah makna metaforis. Yang kedua, makna metaforis itu ya itu datangnya dari diri sendiri, semangat. Yang kedua, makna yang hakiki. Dulu ketika saya masih kecil ya, di mana suasana kehidupan masyarakat itu masih sederhana, orang mau mengaji itu harus membawa obor, kemudian jalannya sangat jauh dan di sana juga belekok atau berkelok-kelok, apalagi kalau di musim hujan, suasana yang sangat petang. Fakta yang ada itu kalau orang mengaji di luar bulan Ramadan itu sering digoda, ya, sering digoda oleh makhluk halus. Wah, nanti dia sedang berjalan kemudian ada hujan, ternyata ketika basah itu dicium bau air kencing. Ini fakta. Kemudian ketika orang-orang pada tidur di masjid ya, di bulan itu kadang-kadang ada yang mereka itu tahu-tahu pagi-pagi bangun di kuburan. Ini di tempat saya sering terjadi seperti itu. Namun ketika di bulan Ramadan ya, anak-anak pada mengaji itu kok tidak ada ya, tidak ada yang digoda. Nah, tidak ada yang digoda, ada genderuwo, ada wewe atau ada makhluk-makhluk halus ketika mereka berangkat dari rumah. Nah, ini saya memahami bahwa ya memang ada makna hakiki dari hadis itu, bahwa setan-setan itu digoda, itu motivasi yang datangnya dari setan ya. Kalau seseorang itu tidak berniat untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, setan tidak akan ganggu. Lah, bagaimana Pak? Kok masih ada orang yang, maaf ya, yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan itu, karena motivasi itu datang dari diri, maka setan pun mengganggu, gitu loh. Tetapi jika motivasinya itu datang tidak, dirinya itu niatnya baik, tidak akan terjadi. Ini living ya. Kemudian lagi nih, ya tuyul, ya orang silahkanlah percaya atau tidak tentang masalah dunia pertuyulan itu. Tapi faktanya banyak orang yang uangnya hilang, ya hilang di dalam yang disimpan di ada almari. Tapi ini ketika di bulan Ramadan itu setan tidak berani ganggu ngambil uang yang ada di lemari itu, karena memang niat orang yang punya uang itu niatnya sudah bersih. Dia sudah termotivasi secara intens untuk melakukan ibadah Ramadan baik di siang dan malam. Jadi setan terbelenggu itu motivasinya jika datang dari diri itu ya pasti kalau dia itu ingin melakukan perbuatan kedzaliman ya akan terwujud.
maka kemaksiatan, pencurian itu ada. Korupsi juga ada. Tetapi jika keinginan dalam dirinya itu tulus, tidak ada keinginan untuk melakukan kedoliman, setan memang betul-betul terbelenggu. Ini monggo nanti silakan ditanggapi. Tetapi saya berbicara secara living itu seperti itu. Nah, kemudian motivasi yang ketiga, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannat ummati antakuna sanah kulluha Ramadan. Nah, ini memberi semangat ya kepada umat Islam bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat berkah. Doa-doanya dikabulkan, ketaatannya diterima oleh Allah, kemudian pintu surga terbuka luas, lalu banyak orang yang dientaskan dari tempat itu. Nah, sehingga masyarakat ini mereka berbondong-bondong, beramai-ramai untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena Pak, karena mereka memahami bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh maghfirah, penuh keberkahan, dan penuh berlipat ganda amal. Tetapi ketika nanti di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak ada. Nah, motivasi itu sayangnya kadang-kadang dipahami kurang tepat ya. Artinya mereka hanya rajin beribadah, umpamanya sholat sunnah, sedekah, dan lain sebagainya itu hanya di bulan Ramadan. Tetapi di luar Ramadan itu mereka tidak melakukan seperti itu. Nah, coba kalau kemudian dipahami itu ya, lau ta'lamu ummati itu dipahami bahwa orang bisa menjalankan, bisa menjadikan satu tahun ini seperti Ramadan penuh jika puasa-puasa sunnah dilakukan, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Rajab, puasa Sa'ban, kemudian puasa Muharram, puasa 10, puasa Asyura, puasa Tasua, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini nanti akan muncul amal-amal atau perilaku yang antara bulan Ramadan dengan bulan setelahnya itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, minimal tidak gambling gitulah. Ya, umpamanya kalau di Ramadan itu nilainya 8, di luar Ramadan itu nilainya mungkin 6 atau 7 lah. Nah, yang terakhir ini ya. La khulufu fami so'im atyabu indallahi ala min rihil miski. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Ini hadis sahih. Ya, hadis ini jelas sangat memotivasi kepada kita bahwa orang berpuasa itu side effect-nya ya begitu, bau mulut yang kurang sedap ya. Kenapa demikian? Karena organ-organ tubuh atau air tidak mungkin dimasukkan di siang hari atau di pagi hari, padahal itu yang akan mengharumkan bau mulut. Oleh karenanya Allah memberi motivasi, tidak apa-apa di dunia itu mungkin Anda kurang baik atau kurang terpuji mungkin dari perspektif manusia, tetapi di akhirat bau-bau itu akan diubah bahkan melebihi baunya minyak misik atau minyak kasturi. Nah, ini motivasi yang bersifat ukhrawi. Namun kita sebagai manusia atau makhluk yang berakal, kita juga perlu menelusuri ya hakikat apa yang ada di balik hadis itu.
Nah, tentunya karena ini menyangkut bau mulut, otomatis di situ ilmu adalah ilmu kesehatan, ilmu medis. Kemudian para dokter menyarankan agar banyak minum air putih di waktu berbuka, di tengah malam, dan di pagi hari sebelum imsak. Minimal 8 liter. Kalau kita minum air 8 liter di malam hari, insya Allah di pagi hari bau mulut tidak akan terasa. Yang kedua kalau makan atau asupan-asupan itu dihindari, asupan-asupan yang lengket di dalam gigi. Atau kalau terpaksa harus makan seperti itu, seringkali melakukan gosok gigi. Yang ketiga ini penemuan-penemuan baru berkumur ya, berkumur seperti produk-produk sekarang ini banyak yang Pepsodent juga, tolong dinaikkan ya Bu ya, itu, nah itu dan dinaikkan, naik halaman berikutnya, Nah, ada produk-produk yang bisa kita pakai agar bau itu bisa harum, ya. Seperti produk untuk berkumur, ada dari Pepsodent juga ada, kemudian dari ya ini cukup Bu, dari Betadine, Monwash and Gargle, Pepsodent Monwash Siwak, dan juga memperbanyak kita makanan-makanan, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin C. Insya Allah kita akan terhindar dari itu. Sering ngemut permen karet di malam hari, minum yogurt, teh hijau atau minum jahe. Ini merupakan penawar-penawar agar di siang hari mulut kita itu insya Allah akan terhindar dari bau yang kurang sedap. Ada menarik dari pendapat Ibnu Rajab, seorang ulama dari mazhab Hambali, bahwa dia mengatakan perintah Allah itu jika dilakukan mungkin kurang menyenangkan secara dohiriyah, ketahuilah bahwa di akhirat itu akan disempurnakan dengan baik. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, mungkin surga bagi orang-orang kafir. Artinya kita hidup di dunia itu ya tetap terikat oleh aturan-aturan syariat yang mungkin ya ketika kita berpuasa akan side effect-nya mungkin bau kurang enak. Nah, atau kita di dunia ini dibatasi, tidak boleh makan yang haram, minum minuman yang haram, karena memang ini dunia ini adalah ujian bagi kita semua. Yang namanya ujian itu otomatis kita harus pinter-pinternya memilih agar lulus di dalam menggarap soal. Ibarat orang sedang melaksanakan ujian, otomatis pilihan-pilihan itu jebakan-jebakan ya. Ada satu soal jawabannya 5. Tentu tidak mungkin 5 itu dijawab semua. Jebakan 1, 2, 3, 4. Mungkin jawabannya yang kelima. Artinya si jenul mukmin itulah jebakan-jebakan yang merupakan bagian dari ujian. Inilah dari pendapat Ibnu Rajab yang saya kira sudah cukup dari saya, bahwa living hadis itu penting agar hadis itu bisa eksis di masyarakat. Wujudnya bagaimana ketika menerapkan hadis itu melihat kondisi sosial kultural, kondisi budaya, dan bagaimana menggerakkan dengan nilai-nilai psikologi. Dengan itu maka hadis ini akan senantiasa bisa dipraktekkan dalam kehidupan apa saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang menarik dari Dr. Haji Muhammad Nuruddin MAG. Dapat kita simpulkan bersama bahwa kajian living hadis ini merupakan sebuah kajian bahwa bagaimana hadis itu bisa hidup dan berkembang di masyarakat modern yang
ternyata melibatkan berbagai unsur keilmuan ya, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Tentunya banyak juga hadis-hadis yang menarik yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber, yang nantinya kita bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada narasumber pertama. Kemudian kami manfaatin materi selama kurang lebih 10 hingga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Wakil Dekan yang saat ini juga sudah bergabung dengan kami, Ibu Wakil Dekan 2 serta narasumber hari ini ada Bapak Dr. Haji Muhammad Nurdin MAG. Tadi penjelasannya sangat luar biasa nih Pak Dr. Nurudin. Ada Ibu Renova Cahyandari MPC yang sudah sangat semangat juga memandu itu nih untuk kegiatan hari ini, dan tentunya seluruh peserta, seluruh hadirin yang sudah kerso untuk join meskipun ini sedang musim WFA dan juga cuacanya syahdu tadi kata Pak Dr. Nurudin ya, jadi enaknya nonton TV sambil tarik selimut gitu ya, tapi alhamdulillah ini terima kasih sebelumnya kepada seluruh hadirin yang sudah kerso untuk hadir di forum ini. Insya Allah forum ini kita maknai sebagai ruang untuk memperkuat literasi kita, utamanya tentang puasa Ramadan yang mungkin hal yang biasa gitu ya. Tapi maka kegiatan-kegiatan seperti ini menurut saya sangat luar biasa. Bagaimanapun juga kita harus terus bertransformasi, karena tentunya terkait dengan puasa Ramadan ini banyak sekali hal-hal baru yang perlu kita upgrade ya, informasi-informasinya, khususnya melalui forum-forum ilmiah seperti ini. Terima kasih kepada Fakultas Usuluddin yang sudah memfasilitasi. Insya Allah ini menjadi ruang yang sangat berharga untuk kami. Jadi hari ini saya ingin sharing terkait dengan puasa Ramadan, tentunya dalam perspektif pendidikan Islam. Untuk pembahasan kali ini yang menurut saya mungkin perlu kita sharing bersama adalah bagaimana ibadah puasa Ramadan dalam perspektif pendidikan Islam ini kita lihat, kita cermati menggunakan paradigma pendidikan holistik transformatif. Kenapa holistik? Kenapa transformatif? Karena kalau melihat dari ayat surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya target ya atau output ya, kalau bahasa kurikulum tuh outputnya itu sebenarnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu menjadi sebuah kurikulum atau sebuah media pembelajaran yang nanti output atau luaran atau capaian pembelajaran dari puasa ini adalah takwa. Nah, maka di sini menurut saya penting untuk menghadirkan bagaimana sih pendidikan Islam, khususnya paradigma pendidikan holistik dan transformatif, memaknai output dari puasa, khususnya puasa Ramadan. Baik, Bapak Ibu, untuk alur berpikir yang mungkin nanti yang ingin saya sampaikan, tentunya nanti kita ingin melihat dulu komponen manusia. Kalau dalam pendidikan Islam ini kan manusia ini punya komponen-komponen. Nanti dari sini akan kita pahami sejauh mana atau seberapa sesuaikah sebenarnya
puasa Ramadan ini menjadi sebuah media atau sebuah kurikulum untuk mencapai capaian takwa gitu ya. Begitu juga dengan tujuan penciptaan manusia. Kalau dalam ayat disebutkan untuk menjadi khalifah, begitu. Kemudian disebutkan juga beberapa ayat tentang kriteria manusia yang sukses begitu di dalam Al-Qur'an. Ada yang menyebutkan al-mu'minun, muttaqun, muflihun gitu ya, muhsinun dan seterusnya. Kemudian bagaimana puasa hadir untuk mewujudkan ini gitu ya. Dan yang tentunya puasa di sini adalah sebagai syariat yang dalam konteks pendidikan Islam ini kita analogikan atau kita korespondensikan sebagai kurikulum dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bapak Ibu, karena ini yang konteksnya adalah pendidikan. Nah, baik. Yang pertama adalah tentang elemen atau komponen manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Ini saya kutip dari beberapa buku yang di sana dijelaskan bahwasanya manusia ini memang istimewa ya Bapak Ibu. Jadi terdiri dari elemen fisik, kemudian ada elemen psikis ya, dan ada elemen spiritual. Nah, tentunya elemen-elemen ini untuk mencapai menjadi manusia yang sukses gitu ya, atau beberapa pemikir pendidikan Islam menyebutkan sebagai insan kamil begitu, atau Al-Ghazali menyebutkan dengan insan yang seimbang ya, atau adalah atau mungkin tawasud begitu. Nah, maka di sini tentunya membutuhkan strategi pembelajaran atau kurikulum pembelajaran, media pembelajaran yang tentunya harus komprehensif, karena manusia ini elemennya sangat komprehensif dan integratif, bahkan interrelasi, saling mempengaruhi satu sama lain. Maka ini mendidik elemen-elemen ini untuk mewujudkan menjadi manusia yang sempurna, yang adalah gitu, yang mutakun, yang muhsinun dan seterusnya. Ini tentunya membutuhkan kurikulum yang istimewa juga begitu di dalam mendidik elemen-elemen ini. Nah, di dalam pemikiran Abu Dinata di sana disebutkan tentang teori fitrah begitu nih. Kalau di hadis ada hadis yang menyebutkan bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasironihi ila akhirih, yaitu Pak Nuruddin yang lebih paham yang lebih hafal. Jadi di sana di dalam bukunya Abu Dinata, buku ilmu pendidikan Islam, disebutkan bahwasanya dari hadis ini muncul teori fitrah. Bahwasanya teori fitrah di dalam buku ini disebutkan maknanya sebagai potensi dasar atau naluri atau insting yang di buku tersebut juga dikorespondensikan dengan piramida kebutuhannya Abraham Maslow, mulai dari kebutuhan biologis sampai aktualisasi diri, yang kemarin sudah dibahas panjang lebar oleh narasumber kita juga Ibu Erina Rahmajati kemarin. Nah, di sini dalam konteks pendidikan Islam, teori ini juga perlu diperhatikan untuk bagaimana kita mendidik elemen manusia yang sangat komprehensif ini. Selanjutnya adalah mengapa pendidikan holistik? Karena elemen-elemen yang sangat komprehensif, speknya sangat kompleks begitu ya, mungkin kalau bahasa HP ya. Manusia ini speknya kompleks, dibutuhkan juga strategi yang menyeluruh, yang holistik begitu. Bagaimana supaya spek komponen dalam manusia ini bisa seimbang, ini pergerakannya, transformasinya ini bisa seimbang secara fisik, secara intelektual, secara emosi, secara spiritual ini, dan tidak terjadi kesenjangan.
utama yang ini sering menjadi banyak kritikan di beberapa penelitian terkait dengan pembelajaran dalam pendidikan Islam, kesenjangan intelektual dan spiritual. Di bukunya Miller, John P. Miller yang sering saya kutip tulisan saya, di sana disebutkan bahwa pendidikan yang sangat berpotensi untuk menjembatani kesenjangan intelektual dan spiritual ini adalah paradigma pendidikan holistik, begitu menurut Miller dan beberapa artikel yang mengkaji juga tentang pengembangan spiritual. Nah, dari sinilah kenapa pendidikan holistik ini penting dan perlu untuk dijadikan sebagai paradigma dalam melihat ibadah puasa ini dan fungsinya sebagai mewujudkan atau mencapai manusia-manusia yang bertakwa. Dalam konteks pendidikan holistik, paradigma ini berorientasi ingin mengembangkan potensi manusia. Jadi potensi manusia tadi yang saya sebutkan teori fitrah tadi, jadi ada naluri ingin tahu, ada naluri ingin dicintai, ada naluri ingin mendapatkan kekuasaan, ada naluri ingin mendapatkan kebaikan dan keindahan, begitu. Kalau disebut di bukunya Abu Dinata yang tadi saya sampaikan di korespondensi dari hierarki kebutuhannya Abraham Maslow, maka menurut Miller, untuk mengembangkan naluri atau potensi dasar ini perlu menggunakan paradigma pendidikan holistik, ya, tentunya secara 3 prinsip, ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah inklusif, yang kedua adalah terhubung, dan yang ketiga adalah seimbang. Nah, prinsip dasar inilah yang menjadi semacam kekhasan dari paradigma pendidikan holistik. Di dalam bukunya Miller dibahas panjang lebar tentang penjelasan masing-masing prinsip. Untuk inklusif misalnya di sana disebutkan bahwasanya pendidikan atau pembelajaran yang luarannya adalah spiritualitas, maka perlu digunakan beragam strategi pembelajaran. Bisa transaksional, dan yang di sana disebut atau diutamakan yang pembelajaran transformatif gitu. Jadi pembelajaran transformatif atau yang pembelajaran yang berorientasi perubahan diri gitu ya. Di beberapa artikel disebutkan bahwasanya pembelajaran yang berbasis experiential learning atau pembelajaran yang berbasis pengalaman ini diyakini sangat efektif begitu untuk konteks-konteks atau dimensi-dimensi pengembangan spiritual siswa. Nah, ini salah satu prinsip ya, inklusif. Bagaimana di dalam konteks puasa? Gitu. Bagaimana prinsip ini dalam konteks puasa? Kalau kita puasa Ramadan ini kalau kita pahami tentunya perlu dipahami dan dilihat secara komprehensif. Ya. Jadi tidak hanya ke ayat 183 tadi, tapi kita juga melihat hadis-hadis Rasulullah bagaimana bicara tentang keutamaan puasa, yang bagaimana yang seharusnya tadi salah satunya sudah Dr. Haji Nuruddin tentang motivasi yang tepat gitu untuk jadikan niat gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dari mungkin tadi nyebrang ke keilmuan TP sedikit nih Bapak Ibu. Jadi ternyata menyambung dari yang dengan Bapak Nuruddin tadi, ternyata niat yang tadi kata Pak Nuruddin yang tulus begitu ya, yang lillahi ta'ala begitu ternyata juga mempengaruhi fisik begitu. Ini saya kutip dari materinya dan sudah diberikan alhamdulillah. Nah di sini dilihat bahwa menyebutnya adalah yang karena Allah begitu, yang memang rusak
dengan penerimaan, dan tadi dikatakan juga penuh riang gembira begitu ya, tadi Pak Nuruddin disampaikan dalam hadis tadi. Nah, ternyata itu secara fisik akan mempengaruhi autolisis ya, istilahnya itu. Ini mungkin punyanya orang medis ya. Autolisis itu intinya adalah pembersihan apa namanya racun-racun gitu ya di dalam tubuh kita yang tidak berfungsi itu ya, mungkin lemak-lemak yang tidak berguna ya, mungkin dalam kolesterol atau apalah itu, asam urat dan lain sebagainya. Ternyata autolisis ini akan aktif dan berperan sangat apa namanya sangat agresif begitu ya, ketika puasa ini diniatkan dengan niat yang kuat gitu. Ini kalau saya dengarkan dari YouTube-nya di Tasawuf Indonesia nih, yang saya apa namanya pandang relate untuk hari ini. Dan sebaliknya ketika niat puasa ini lemah, tidak mantap gitu, ragu-ragu gitu ya, atau mungkin cenderung batek ya kalau bahasa orang, mempengaruhi autolisis. Jadi pembersihan apa detoksifikasi dan lain sebagainya itu tidak optimal begitu menurut apa namanya yang punya materi ini yang saya dengarkan begitu ya Bapak Ibu. Jadi ternyata niat pun ya ini juga mempengaruhi apa namanya bagaimana puasa berdampak terhadap fisik. Kembali ke tadi Bapak Ibu. Jadi inklusif. Jadi inklusif ini diperlukan literasi atau banyak metode begitu ya untuk mencapai tadi lakun tatakun itu. Jadi puasa yang dibarengi dengan iman wahtisaban, kemudian puasa yang dibarengi dengan riang gembira, puasa yang dibarengi dengan tadarus, puasa yang dibarengi dengan sholat tarawih, dibarengi dengan sedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah connectedness atau terhubung. Dalam konteks puasa yang perlu ditekankan juga adalah keterhubungan. Puasanya puasa ini sebenarnya adalah memperkuat kesadaran ilahiyah ya kalau menurut saya. Jadi selain kesadaran insaniyah gitu ya, bagaimana kita bisa merasakan laparnya mungkin orang seperti ini gitu nih. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana apa namanya puasa ini menjadi ajang silaturahmi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang akan memberi pahala, Allah langsung yang mengevaluasi begitu ya Bapak Ibu. Allah yang mengobservasi dan memberikan penilaian terhadap. Nah, prinsip dari pendidikan holistik yang terakhir adalah seimbang atau balance. Ini prinsip yang ketiga. Ini tentunya terkait dengan perilaku ya atau sikap-sikap selama berpuasa. Seimbang atau kalau dalam tasawuf itu istilahnya mungkin setimbang, bukan seimbang tapi setimbang. Jadi seimbang antara apa namanya secara fisik tentunya dalam mengkonsumsi makanan begitu ya Bapak Ibu, seimbang dan beribadah begitu ya. Jangan sampai sholat malamnya terlalu banyak sementara nanti pas kerja tidur begitu ya, tidak produktif dan lain sebagainya. Nah, maka di sini dibutuhkan menjaga keseimbangan, menjaga pola seimbang dalam hal makan, dalam hal istirahat, kemudian utamanya dalam hal-hal manajemen emosi. Bagaimana ketika puasa ingin marah, bagaimana ketika puasa ingin pas tersinggung dan lain sebagainya. Maka di sini apa namanya prinsip kalau mungkin dalam informasi yang disampaikan Al-Ghazali, puasa sebagai syariat agama di sini berfungsi sebagai penyeimbang atau adalah terhadap
apa namanya, daya ghadabnya manusia, daya syahwatnya manusia gitu nih. Bahkan daya akal nih, dan sebagainya ini menjadi penyeimbang. Nah, maka inilah pentingnya paradigma pendidikan holistik untuk melihat atau bagaimana memaknai puasa sebagai media atau sarana untuk mencapai luaran pembelajaran berupa takwa. Dan yang tidak kalah penting juga adalah dalam konteks pendidikan holistik, di dalam pendidikan Islam, tauhid ini menjadi titik sentral. Titik sentral sebagai penyatu dari semua elemen, baik fisik, psikis maupun intelektual. Jadi dari tauhid ke tauhid, gitu ya kurang lebih Bapak Ibu. Jadi maka tadi yang disampaikan dalam hadisnya Pak Nuruddin, startnya ya harus tauhid, startnya ya harus lillahi ta'ala. Nanti tujuannya juga sama, tujuannya juga lillahi ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan paradigma pendidikan holistik. Sebenarnya paradigma pendidikan holistik ini awal hadirnya itu untuk menghindari problem-problem fragmentasi, Bapak Ibu. Jadi keterasingan. Ya. Jadi keterasingan dalam dunia pendidikan itu juga terjadi begitu ya. Keterasingan dengan diri sendiri, keterasingan atau fragmentasi sosial begitu. Ketoke urip karo wong akeh tapi wong wedi gitu. Ketoke sekolah tapi ternyata yang berkembang hanya intelektualitasnya dan seterusnya. Maka ini sebenarnya pendidikan holistik itu hadir ya, digagas begitu untuk menghindari fragmentasi ini yang ada di dunia waktu era industri waktu itu nih Bapak Ibu, dan ini saya pikir masih relevan dalam konteks saat ini. Yang selanjutnya adalah transformatif atau pendidikan transformatif. Nah, pendidikan transformatif ini berakarnya atau berdasarnya adalah pembelajaran transformatif. Jadi pendidikan transformatif ini adalah pembelajaran dengan pendekatan proses, sama dengan konteks ibadah puasa nih Bapak Ibu. Jadi puasa ini benar-benar learning begitu nih. Gusti Allah memberikan pengalaman langsung manusia. Jadi eksperimen, dan di sini tentunya pendekatannya adalah pendekatan proses. Bagaimana proses dia berpuasa, bagaimana niatnya, bagaimana kebiasaan-kebiasaannya, bagaimana ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pendidikan transformatif ini adalah terjadinya perubahan. Jadi setidaknya terjadi perubahan dan perkembangan baik dalam hal pengetahuan. Maka menurut saya kemarin sudah disampaikan di materinya Bu Irzum bahwasanya literasi tentang puasa ini tuh harus diperkuat di setiap tahunnya begitu nih. Meskipun ini puasa dilakukan, literasi tentang puasa dan seluk-beluknya itu perlu diperkuat kalau kita ingin bertransformasi begitu. Jadi kita tidak bisa menjadi individu yang stagnan, yang pengetahuannya stagnan, itu sepenting poso. Allah hayate paling kui, Allah hadisnya paling kui begitu. Itu kurang gitu. Jadi perlu terus bertransformasi, diperkuat pengetahuannya tentang puasa. Termasuk forum-forum seperti ini menurut saya juga sangat penting untuk kita saling sharing, upgrade tentang literasi puasa secara saintifik gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah perubahan dalam perasaan motivasi. Tadi sudah disampaikan Pak Nuruddin juga tentang motivasi. Kalau di dalam ini saya kutip lagi ini dari materi di YouTube-nya Tasawuf Indonesia nih. Jadi semoga kita bisa bertransformasi ya Bapak Ibu. Jadi
Naudzubillah, jangan sampai kalau kita puasa ini hanya jasadi saja sampai meninggal dunia, naudzubillah. Lah iso meningkat ya. Ya mungkin biyen cek cilik puasanya puasa jasadi gitu ya. Engko lek wis rada ini meningkat kolbi gitu ya. Syukur-syukur nanti bisa sampai puasa yang rohani gitu ya. Nah, ini semoga inilah yang dikatakan dengan bertransformasi. Maka perlu kita evaluasi terus bagaimana puasa kita dan bagaimana perubahan-perubahan atau transformasi diri kita. Ya. Apakah kita sudah terus menjadi baik gitu? Kalau dalam istilahnya Hawking di sini, apakah kita sudah apa namanya? Kalau dalam istilah tasawuf mungkin apakah nafas kita sudah meningkat gitu nih? Level nafas kita sudah meningkat gitu. Bagaimana bedanya puasa tahun kemarin lulus waktu aliyah gitu, sampai sekarang mungkin sudah umur sekian yaitu 45, umur 50. Apakah kita sudah bertransformasi? Apakah kita sudah naik ini? Ya, apakah piramida kita sudah naik ini? Gitu ya. Apakah nafas kita masih di bawah dan seterusnya? Nah ini maka menurut pendidikan transformatif perlu apa namanya diperkuat ya, perlu bertransformasi pengetahuannya, perlu bertransformasi emosinya, dan perlu bertransformasi juga nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan. Jadi penting untuk gunakan sebagai paradigma dalam melihat capaian atau luaran dari puasa, ibadah puasa. Hal penting juga adalah transformasi ini berapa yang saya kutip dari buku psikologi pendidikan. Jadi yang pertama adalah internalisasi yang didukung dengan pengalaman dan perjumpaan bahkan di depan. Jadi dalam berpuasa ini kita diberikan pengalaman langsung oleh Allah begitu sebagai guru materi pembelajaran atau kurikulumnya, kita sebagai peserta didiknya dan Allah sebagai pendidiknya. Hal ini juga disebutkan oleh Rama Yulis ya Bapak Ibu di dalam bukunya, bahwasanya Rama Yulis itu salah satu tokoh pendidikan Islam juga yang mengatakan bahwa dalam pendidikan Islam yang disebut pendidik itu ada 4 gitu ya. Ada Allah nomor 1, dan yang keempat adalah guru, ustadz, dan orang dewasa lainnya gitu. Nah maka di sini proses internalisasi nilai yang didukung proses terjadinya transformasi diri gitu ya Bapak. Maka puasa kita merasakan betul bagaimana laparnya begitu nih. Bagaimana kita menunda ingin ini, ingin itu begitu, pengen dikendalikan dulu dan lain sebagainya. Ini luar biasa pengalamannya. Nah, menurut luar biasa. Kemudian yang kedua dan ketiga terkait dengan keamanan dan kebebasan psikologis. Jadi hal ini mungkin kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran ya, yang Al-Baqarah lanjutannya tentang kutiba alaikumusiyam itu kan ada Allah menjelaskan beberapa apa namanya kelonggaran gitu Bapak Ibu. Jadi yang enggak, yang sakit gitu ya. Kemudian yang mungkin safar jadi musafir, ada lagi yang menyusui begitu, diberikan kebebasan dan kemudian ada juga metode pendidikan asah, asih, dan asuh. Kalau asah ini terkait dengan tadi nih Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan penguatan literasi atau intelektual tentang puasa. Kalau asih ini tadi mungkin yang disampaikan Pak Dr. Nuruddin, bahwasanya puasanya ini kudu atas dasar cinta gitu. Kalau Pak Nuruddin tadi bahasanya adalah ta'ala, sing seneng posone gitu ya. Dan yang asuh ini terkait dengan keteladanan. Lah iso lek poso sing apik ya. Kita biar menginspirasi orang untuk puasa yang menjadi individu yang
baik juga dalam melaksanakan ibadah puasa, utamanya mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, bagi Bapak Ibu yang sudah apa namanya, misalkan para hadirin yang punya adik itu, kalau bisa ini memberikan keteladanan yang baik dalam berpuasa. Nah, ini mungkin kalau dalam bahasa Sufi Healing itu ada istilah puasa yang memang apa ya, puasa yang memang Islami, ibaratnya itu begitu ya, yang itu memenuhi tiga ini. Kalau di dalam Sufi Healing itu ada yang memenuhi syariatnya, bagaimana syariat puasa gitu. Maka literasi tentang puasa ini harus selalu diperkuat. Kalau hakikat ini terkait dengan pemahaman, ya, penghayatan, dihayati, senang gitu ya. Ya terima gitu, lapar gitu dan seterusnya ya. Kalau makrifat ini terkait dengan capaian ya atau buahnya dari syariat dan hakikat ini. Jadi kalau ini dalam konteks tasawuf ya. Nah, mungkin kurang lebih itu mawon ya Bapak Ibu, terlalu banyak nanti kalau ini. Jadi kesimpulannya adalah ya, sedikit ya saya ingin ini mengutip ini sangat penting menurut saya. Ini saya ambil dari tafsirnya Al-Manar nih, tafsir Al-Manar, tafsirnya Abduh. Di juz 2 ini beliau menyebutkan secara jelas ya, di bawah ini. Ini saya nggak bisa ngopi, makanya saya screenshot ya Bapak Ibu. Jadi menurut tafsir Al-Manar di sini Bapak Ibu ini pakar-pakar kitab gundul semua, saya kira bisa memahami lah tanpa diterjemahkan ya. Jadi la'alakum tatakun ini ya, taklil ya di dalam lafadz ini, taklil di sini, taklil tentang mewajibkannya puasa ini adalah menyebut, menjelaskan ya, bahwasanya betapa agungnya ini puasa Ramadan ini kok sampai diwajibkan gitu ya. Dan capaiannya atau tujuannya adalah la'alakum tatakun gitu ya. Nah, untuk mencapai takwa itu tentunya butuh kalau dalam bahasa tasawuf mungkin riyadhah, butuh mujahadah, butuh keseriusan untuk mencapai derajat mutakun gitu ya Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Dan disebutkan di sini bahwasanya puasa Ramadan ini ditegaskan oleh dalam tafsir Al-Manar bukan untuk menyakiti diri. Di akhir ini ya, di puasa Ramadan ini bukan untuk menyakiti diri sebagaimana dulu dilakukan oleh orang-orang penyembah berhala ya. Jadi orang-orang ini di halaman berikutnya ada nih Bapak, cuman tidak saya screenshot. Orang-orang penyembah berhala itu puasanya itu untuk mereka menyakiti diri sendiri. Jadi mereka eh, ingin apa istilahnya itu, hajatnya terkabul gitu nih, dan dewa-dewanya itu nih, maka mereka tuh rela nyakiti diri sendiri dengan. Dalam Islam tidak begitu nih. Dalam Islam ditegaskan di sini puasa itu adalah untuk litarbiyatin nafs dan litazkiyatin nafs. Jadi ada dua, memang untuk mendidik memang ya. Litarbiyatin nafs dan litazkiyatiha. Ini kalimat yang paling bawah nih. Bal litazkiyatiha wa tazkiyatiha. Ini penegasan dari namanya berlapar-lapar itu kok ngelorok-ngelorok nih itu Islam ini begitu. Tidak, tapi nah, maka kita meningkatkan terus Bapak Ibu, terus bertransformasi diri dan apa namanya, perasaan ya, dan nilai-nilai yang kita ambil dari ibadah puasa Ramadan ini semoga terus warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Dr. Salma Faatin yang menjelaskan tentang di dalam ibadah puasa Ramadan ya, yang bahwasanya tadi ada potensi fisik, emosi, intelektual,
dan spiritual, dan di situ ada nilai-nilai pendidikan holistik serta transformatif yang ada panduan serta prinsip-prinsipnya yang bisa kita teladani bersama seperti itu, nggih. Baik, Ibu, Bapak, dan para hadirin yang kami hormati, memasuki sesi tanya jawab, mohon izin untuk Bapak Ibu narasumber untuk dapat menanggapi beberapa pertanyaan. Tadi sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Mungkin saya bacakan. Yang pertama dari Mbak Elsa kepada Dr. Nuruddin. Bapak izin bertanya, Bapak. Saya ingin bertanya mengenai di media massa atau medsos itu sering dijumpai tulisan yang mengatasnamakan sabda Rasul terkait keutamaan sholat tarawih setiap malam sebagai amalan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana menyikapi hal tersebut bagi orang-orang yang masih melakukan pekerjaannya di waktu malam hari karena tuntutan pekerjaan, misalkan pedagang, sopir yang bekerja di restoran atau petugas SPBU dan lain sebagainya yang mengharuskan kerja di malam hari dan kendala tarawih berjamaah di masjid seperti itu. Menyikapi hal ini jika dilihat dari perspektif hadis, mungkin Bapak Dr. Nuruddin dapat memberikan pencerahannya atas pertanyaan ini. Terima Monggo, kasih Bapak. bahwa memang ending puasa la'allakum tattaqun, sebagaimana tadi juga disebutkan oleh Bu Salma, untuk mencapai ketakwaan itu tentunya tidak hanya dengan puasa saja. Maka para ulama di dalam menghimpun hadis-hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi itu hadis tentang puasa itu yang meliputi hadis tentang puasa itu sendiri, hadis tentang amalan sunnah di bulan puasa seperti qiyamul lail, dalam hal ini taraweh. Hadis itu disebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, rawahu al-Bukhari. Qiyam yang utama taraweh. Man qama salat taraweh. Kalau sudah sholat taraweh itu kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah yang lain seperti sholat tahajud. Kemudian ada man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangun untuk menatap Lailatul Qadar, artinya dia beribadah di malam Lailat untuk menyambut Lailatul Qadar. Di antaranya ya iktikaf di masjid itu termasuk qoma Lailatul Qadar atau qoma fi syahri Ramadan, berzikir ya, kemudian berdoa dan juga, oleh karenanya begitu pentingnya ibadah apa itu begitu pentingnya beribadah iktikaf di malam Ramadan, maka di satu ayat di dalam Al-Baqarah itu disebutkan larang antara suami istri ketika sedang beriktiwa antum akifuna fil masajid. Tidak boleh berkumpul di masjid karena sedang beriktikaf. Padahal antara suami istri itu berkumpul di malam hari itu boleh.
lakum lailatas syam ila nisaikum. Namun kalau Anda sedang beriktikaf, jangan hindari itu. Karena akan iktikafnya. Nah, Ramadan satunya ada iktikaf. Nah, jadi, lalu bagaimana taraweh berjalan beriktikaf ya? Mungkin tidak bisa sholat tasbih. Nah, ini di hari-hari terakhir bulan puasa ini kegiatan mulai jamaah itu living ya, living hadis bagaimana mendorong, mengajak, mendidik masyarakat agar terbiasa melaksanakan qiyamul diatur dengan cara berbondong-bondong pergi ke masjid. Nah, itu livingnya. Nah, dia orang-orang yang ada undur syar'i karena bekerja, ngambil waktu-waktu yang lain, taruhlah waktu istirahat, ya tetap sholat tarawih harus malam hari, tidak bisa sholat tarawih itu kok diganti pagi hari, umpamanya waktu istirahat. Ya kalau tidak bisa 20 rakaat, 8 semuanya juga ada dalilnya. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Ini kaidah usul fikihnya kan begitu. Jangan kamu ma la yudraku kulluh, sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Kalau berat menjalankan 20 karena dia sedang jaga malam, ya witire ra usah 3, 1 saja. Berarti 9 rakaat. Witir kan bisa 1 rakaat. Yang penting dia qiyamul lail. Itu sholat taraweh. Ya kalau syukur-syukur kalau dia bisa melaksanakan 20 rakaat, ya enggak masalah. Tetapi saya kira bisa. Umpamanya di tengah-tengah istirahat dia di malam hari, ya sambil duduk. Sholat sunnah duduk kan sah. Cuman pahalanya separuh dari sholat sunnah diri. Sholatul qaim nisfu sholatul qaim. Nah, ini artinya begini. Memang tadi literasi itu penting ya. Dikatakan oleh Bu Salma itu. Mengkaji, belajar ilmu secara mendalam itu penting karena kadang-kadang kita akan menemukan kondisi-kondisi yang tidak umum. Nah, seperti ketika dia sedang jaga malam, dia harus ngerti. Oh, kalau dia ngerti tentang aturan-aturan keagamaan, ilmu agama, maka dia bisa mensikapi. Oh, aku ra iso sholat 8 rakaat, 10, 20 rakaat ya 8 rakaat, 1 rakaat. Saya tidak berat kalau sholatnya harus berdiri, ya duduk. Toh sah menjalankan sholat taraweh. Ini tarawehnya. Kemudian sholat tahajud juga bisa. Setelah taraweh ya ditambahi. Ya artinya ya mungkin dia tidak bisa taraweh setiap hari dalam 1 bulan, dan tidak ya beberapa saat ketika dia sedang fit atau sedang tidak terlalu sibuk. Nah, itu artinya di malam hari. Qiraatul Quran ini kan tidak harus malam hari. Kemudian sedekah ya. Karena memang untuk mencapai la'alakum tatakun itu ya 1 sholat, 2 puasa, 3 sedekah. Ini 3-tiganya nggak bisa dihindari. Ya memperbanyak sedekah. Rasulullah ditanya sedekah apa yang paling baik? Ya sedekah di bulan Ramadan. Tidak malam hari, bisa siang hari atau bisa pagi hari. Sebagian dari rezeki itu disisihkan untuk bersedekah. Dan jangan lupa ya. Tadi disebut kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Tadi dikatakan oleh Bu Salma bahwa puasa itu harus meningkat. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Hanya orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan
dahaga saja, tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga tangan, bisa menjaga telinga, dan tidak bisa menjaga kaki dari perbuatan-perbuatan maksiatan. Oleh karena Ghazali kan mengatakan ada 3, ada saumul awam, saumul khawas, saumu khawasil khawas. Nah, jangan sampai puasa yang kita lakukan itu hanya mencapai derajat pada yang nomor 1. Terus ya ada semangat bisa naik ke nomor 2. Nah, yang itu mungkin, tapi kalau kita bisa mencapai ke nomor 2 itu kan mal. Kalau itu diterapkan, insya Allah kita itu beribadah dengan rileks, dengan santai dalam mencapai derajat ketakwaan. Itu. Baik. Akan berikan pencerahan ke kita semuanya. Ada satu, kemudian kita lanjut, ada satu pertanyaan kepada Ibu Dr. Salma Hakim. Ini dari Mbak Alif. Ibu, ini bagaimana ibadah dalam bulan suci Ramadan dapat membantu individu dalam membentuk kedisiplinan dalam proses pembelajaran para siswa, mengingat sebagian individu yang berpuasa itu ada pula yang menjadikan malah ada penurunan produktivitas dalam proses belajar yang terjadi di peserta didik seperti itu. Kalau dilihat dari pendidikan holistik transformatif ini bagaimana menyikapinya? Maka Ibu Salma mungkin bisa diberikan pencerahan atas pertanyaan ini. Monggo. Baik, terima kasih Bu Renova. Terima kasih juga untuk Mbak Alif Nur Rahmania, ya, mahasiswa Prodi PP semester 2. Terkait dengan kedisiplinan, memang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya terkait dengan perkembangan, ya, spiritualitas siswa. Kalau kedisiplinan kan terkait dengan integritas, ya, terkait dengan mungkin perkembangan sosial emosional, terkait juga dengan perkembangan spiritual. Nah, maka di sini saya ingin menghadirkan sedikit saja tentang teori atau merespon apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Alif, ya. Tadi memang di pertanyaannya memang tidak spesifik, ya, untuk siswa jenjang apa gitu, ya. Kemudian maka di sini sebagai pendidik tentunya perlu tahu dulu tentang secara perkembangan spiritual ini, anak-anak kita itu kira-kira di nomor berapa. Ini perlu juga nanti ini ada kaitannya dengan pendidikan transformatif gitu, karena kan tadi sudah ada beberapa poin terkait dengan syarat terjadinya transformasi. Itu salah satunya adalah pengalaman, ya, tadi, kemudian ada kebebasan dan keamanan psikologis tadi. Nah, itu maka dalam hal ini tentunya, dan tadi disampaikan juga oleh Pak Nuruddin bahwasanya motivasi ini sangat penting, ya. Untuk para siswa kita ini sangat perlu untuk kita berikan input-input, ya. Input-input itu bisa wawasan-wawasan, ya, bisa motivasi-motivasi terkait dengan bagaimana supaya anak-anak kita ini menjalankan puasa ini dengan ikhlas, ya, dengan senang, ya, dengan riang gembira tadi kata Pak Nuruddin, ya, dengan emosi yang positif gitu, ya. Ini perlu kita sampaikan, ya. Jangankan di jenjang bawah gitu, ya. Di jenjang mahasiswa aja juga sama, ya. Ketika puasa ini luar biasa ini, ya.
termasuk apa namanya, perlu sekali ya, wawasan-wawasan dan motivasi-motivasi terkait dengan tadi ya, bagaimana supaya ada kesadaran ya, bahwasanya ayo puasa Ramadan ini kita jalani dengan riang gembira. Ya memang begini, memang lapar, memang haus begitu ya. Maka ini perlu terus kita upayakan, terus kita tingkatkan ya, terus kita berikan gitu secara berulang-ulang ya. Yang mungkin yang saya lakukan di beberapa kelas juga seperti itu. Jadi untuk usia mahasiswa pun juga masih perlu ya, masih perlu ditanamkan ya, atau apa namanya, diberikan wawasan-wawasan tentang bagaimana puasa ini ya memang riado, memang latihan, ini memang harus berlatih. Maka kita pun harus mau untuk berlatih gitu ya. Puasa ini adalah mujahadah ya, perlu kesungguhan, maka ya ini perlu sungguh-sungguh, berlatih untuk sungguh-sungguh gitu ya. Karena siapa tahu kita tahun depan nggak bisa puasa kan begitu ya. Gusti Allah, kita nggak tahu umur kita sampai berapa gitu. Maka tadi yang saya sampaikan, literasi-literasi tentang puasa ini tetap perlu diberikan kepada siswa atau mahasiswa kita ya, terkait dengan tadi ya, menjaga motivasi, menjaga niat tadi ya, menjaga keseimbangan tadi ya, bagaimana tidak menuruti apa namanya, tidur terus gitu ya, atau mungkin lemes gitu ya. Nah ini maka perlu terus ditingkatkan apa namanya, wawasan-wawasan, literasi-literasi terkait dengan berpuasa. Dalam hal perkembangan spiritual ya, karena ini kedisiplinan ya, termasuk bagian dari manifestasi menurut saya terkait dengan spiritualitas. Maka di sini perlu kita cermati. Jadi bagaimana spiritualitas anak-anak kita itu juga berkembang. Berkaitan dengan puasa, mereka memang mungkin tidak bisa berpuasanya langsung seperti orang dewasa yang seneng riang gitu. Mereka butuh proses juga nih. Maka ini tahapan-tahapan perkembangan spiritual ini perlu kita cermati. Ini misalkan untuk apa namanya, untuk usia 5 sampai 11 tahun misalkan putra-putri kita yang usianya 5 sampai 11 tahun ini kurang lebih mungkin di SD ya. Nah, ini maka secara perkembangan spiritual menurut ini, kalau di dalam buku ini adalah pendapatnya Fowler gitu ya, Bapak Ibu lah di sini. Pada tahapan ini anak-anak ini secara spiritualitas mereka ini memahami semua secara harfiah dan konkret. Mereka mungkin belum bisa ya membayangkan apa tadi dapat apa namanya, iming-iming gitu tuh belum, yang ini ya belum apa namanya, nggak ngefek begitu ya kalau bahasa kita ya. Maka ini perlu wawasan-wawasan yang lebih konkret ya, yang apa namanya, perkembangan kognitif mereka begitu ya, terkait dengan literasi kita ini udah sampai atau mungkin kuliah mereka itu pada tahapan ini gitu Pak Ibu. Jadi kepercayaan, namanya kepercayaan tradisi putik begitu. Nah ini di dalam buku ini dinyatakan kepercayaan ini sangat bergantung pada kumpulan pendapat pendapat begitu, menyampaikan puasa yang istimewa itu seperti apa begitu. Bagaimana pendapat para pakar, bahkan mungkin kita hadirkan hasil-hasil penelitian, riset-riset terkait dengan bagaimana kesehatan fisik. Alif Nur Rahman. Jadi kita sebagai pendidik dalam menyikapi tadi ya problem ya, atau fenomena-fenomena tentang perilaku indisipliner selama puasa dan terkait dengan menurunnya produktivitas tadi ya yang disampaikan Mbak Alif
ini konsep atau teori-teori tentang bagaimana maupun terkait kognitif, karena ini menjadi semacam pintu gerbang nih bagi kita sebagai pendidik untuk masuk. Lewat mana nih kita masuknya untuk memotivasi gitu nih. Kita kan tidak hanya sekedar puasa yang benar, puasa yang ikhlas, itu kan tidak bisa begitu nih. Kita lihat dulu ini mereka ini pada tahapan apa ya secara spiritual. Nah, ini sebagai pintu masuk kita untuk menguatkan literasi tadi, menguatkan motivasi, terus mendampingi gitu nih. Terus dan tentunya juga dalam memberikan penugasan tentunya juga disesuaikan dengan kondisi gitu Pak Ibu. Poso itu kan tugasnya nge-review artikel 10 gitu dalam sekali duduk. Waduh, wis lemes dhisik gitu nih. Sebelum pulang sudah lemes duluan gitu, sebelum buka puasa gitu. Mungkin itu Mbak Alif Nur Rahmania. Mungkin kalau di TP tidak ini ya Mbak ya, tidak belum familiar ya tentang literasi tentang apa namanya perkembangan kognitif, perkembangan emosi gitu nih. Mungkin kalau di dalam tasawuf istilahnya beda lagi ya. Mungkin perkembangan nafas dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini literasi semoga menjadi ya, hal yang bermanfaat nih Mbak Alif Nur Rahmania untuk oh ternyata kalau dalam konteks pendidikan sebagai pendidik ya, dalam memberikan literasi dan wawasan kepada siswa kita memotivasi pun itu ada pintu gerbangnya, ada dalane, jadi ada apa namanya ruang-ruangnya kita masuk lewat mana, dan ini perlu terus kita tingkatkan sebagai pendidik supaya kita bisa mendampingi anak didik kita terus bertransformasi, khususnya melalui ibadah puasa Ramadan. Mungkin itu Bu Renova sedikit dari saya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Salma Faatin atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Alif dan menginspirasi bagi teman-teman yang lain ya. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, kami rasa untuk kegiatan Ihya Ramadan di periode hari ini, tanggal 24 Maret 2025, dapat kami cukupkan. Terima kasih sekali kepada dua narasumber yang sangat menginspirasi, memberikan wawasan yang luas bagi kita semuanya, kepada Dr. Muhammad Nuruddin AG, DMAG, kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga ya. Demikian pula dengan para hadirin Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang antusias mengikuti hingga akhir. Terima kasih, apresiasi yang sangat tinggi untuk mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang lain juga. Sebelum saya akhiri, kami segenap panitia dan saya selaku MC mohon maaf atas kekeliruan apabila ada kekeliruan dalam pengucapan kata dan dalam memandu jalannya acara, mohon dapat dimaafkan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami cukupkan, kami nantikan kehadiran Bapak Ibu dan para peserta di Ihya Ramadan sesi berikutnya di hari Kamis dalam keadaan sehat semua. Amin. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Nuruddin. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu. Sama. Terus Pak Nuruddin. Pemirsa juga serta terima kasih atas atensinya. Sangat ya. Tadi sampai 40 lebih ya Pak Nuruddin. Mencapai sudah 45 ya. Kurang ini Pak Karim. Dokter. Ya, terima kasih Pak Waret, Pak Waret, Wakil Dekan, Amin. Pak Dr. Abdul Karim. Terima kasih, amin. Ya, Pak Kaji, Pak Kaji. Beritanya sudah publish, Pak Kaji. Masya Allah. Beritanya sudah dipublish. Siap. Makasih. Mohon izin Pak Karim. Assalamualaikum.